إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لأن الله تعالى يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmatul iman wal Islam wa sihatil badan sehingga kita bisa kembali bermujalasah di tempat ini, dan mudah-mudahan Allah ridha terhadap yang kita lakukan, menjadi asbab diampuninya dosa-dosa kita, dimudahkan rezeki kita, dan kita insyaallah diberikan panjang umur dalam ketaatan dan kesalihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terus tercurah ke pangkuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya umat beliau, umat dakwah ijabah yang senantiasa istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan membahas kitab Tazkiyatun Nufus karangan Dr. Ahmad Farid. Masih pada bab nafsu, macam-macam nafsu, pada nafsul lawwamah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. An-nafsul lawwamatu, nafsul lawwamah, nafsu yang suka mengecam. Qalat ta'ifatun, berkatalah sebagian ulama, hiya allati la tasbutu ala halin wahidatin. Nafsu lawwamah itu adalah nafsu yang tidak bisa tetap dalam satu kondisi. Nafsu lawwamah itu dia tidak bisa tetap dalam satu kondisi. Wa hiya kasiratu taqallubi wa talawuni. Dia banyak berbolak-balik dan juga banyak macamnya. Jadi nafsul lawwamah itu tidak bisa tetap dalam satu kondisi, pilihannya misalnya A saja itu tidak bisa, tetapi kadang A, kadang B, kadang C, kadang D, seperti itu, dan juga beraneka ragam. Wa tadhkuru wa taghfal, kadang dia ingat, kadang lupa, seperti kita itu. Kadang ingat, kadang lupa, kadang senang ngaji, kadang gak suka ngaji, kadang semangat baca Quran, kadang males baca Quran, ya. Kita itu seperti itu, jadi sering ingat juga sering lupa. Ingat kepada Allah, kalau ingat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau lupa maksiat lagi, ya kita itu persis. Ya, kalau ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Quran seakan dipegang kemana-mana. Kalau lupa, bukan Quran tapi handphone yang dipegang kemana-mana, itu seperti kita itu. Yaitu nafsul lawwamah. Wa taqbalu wa ta'radu, dia kadang menghadap. Menghadap itu artinya ya dia melaksanakan ketaatan, mengikuti perintah, kadang juga berpaling. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh, kadang responnya bagus, kadang juga tidak semangat. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, kadang dia semangat, kadang juga tidak, seperti itu nafsul lawwamah. Wa tuhibbu wa tabghadu, kadang dia cinta, kadang benci. Wa tafrahu wa tahzanu, kadang dia juga bahagia, kadang dia itu bersedih. Ya, nggak bisa. Kita kan sebagai seorang manusia biasa itu kalau suruh bergembira terus ya nggak bisa, suruh sedih terus ya nggak bisa. Orang punya duit banyak itu bergembira terus juga nggak bisa, kadang sedih.
ya, kadang juga marah, ya, bahkan kadang sering banyak marahnya dibanding dengan gembiranya. Maka duit itu sebenarnya bukan jaminan kebahagiaan, cuman salah satu perkara yang bisa menjadikan orang bahagia, iya, tapi bukan jaminan kalau banyak duit itu pasti bahagia. Watardo watagdob, dia kadang-kadang ridho juga godop. Kadang-kadang ada orang ngomel sama kita, lah biarin saja lah, nggak masalah diomelin orang, nggak masalah dihibain orang, nggak masalah. Itu kadang-kadang kalau lagi panjang ususnya, dia diomelin, dihina, ya udah biarin saja lah, malah dosa saya berkurang. Itu kalau lagi sadar. Tapi kalau nggak lagi sadar, ya lagi dia sumbu pendek, ada orang menghina, ada ngomelin, ada ghibah, marah-marah langsung ya, semprot langsung ya, kayak lo lebih baik aja. Kalau kita misalnya dia omongin kan, orang kok sok suci, mending saya sok suci daripada lu misalnya. Nah, itu namanya orang lagi sumbu pendek. Yang itu nafsu seperti kita, nafsu lawamah itu seperti itu. Jadi kadang baik ya kadang buruk. Watuti watattaqi, yaitu kadang taat, kadang dia tidak taat atau menentang. Itu menurut sebagian ulama. Wa qalat ukhra, berkatalah ulama yang lain, hiyan nafsul mu'minu hiyan nafsul mu'mini, yaitu nafsunya orang mukmin. Jadi dia nafsul lawamah itu nafsunya orang mukmin. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkatalah Imam Hasan Al-Basri, innal mu'mina la tarahu illa yalumu nafsah daiman, yaqulu ma aradtu hada lima fa'altu hada, kana hada aula min hada au nahwa hadal kalam, au nahwu hadal kalam juga boleh. Sesungguhnya seorang mukmin itu dia akan terus terlihat mencela dirinya sendiri. Orang mukmin yang baik itu mencela dirinya sendiri. Seperti contoh dia ngomong begini, saya itu tadi baca Quran, apa sih tujuan saya? Gitu. Yang kayak gitu bagus ya? Bagus. Mencela dirinya sendiri. Saya tadi ngomong begitu sih, apa sih maksud dari omongan saya itu? Itu bagus. Ya. Jadi orang mukmin itu dia selalu mencela, menyalahkan dirinya sendiri. Kalau dia berbuat buruk, dia salahkan dirinya. Kenapa kamu bisa begitu ya? Kenapa kamu bisa ngomong begitu? Kenapa bisa nyakitin orang? Kenapa? Pokoknya dia cela dirinya sendiri. Ya. Kenapa tadi saya nggak berangkat lebih awal ya? Kenapa saya tadi nggak ngaji ya? Misalnya begitu kan? Ya, ketika dia misalnya terhalang untuk melaksanakan ketaatan, tidak baca Quran misalnya, hari ini misalnya belum baca Quran, sampai kelupaan. Ya Allah, kenapa kemarin saya bisa kelupaan ya? Dia yang dicela dirinya sendiri. Kenapa saya kemarin kok sibuk nyari duit ya? Kenapa saya sibuk kayak begini? Jadi ada celaan. Nah, orang mukmin itu selalu begitu, selalu mencela dirinya sendiri. Kalau dia berbuat salah, ia cela dirinya sendiri. Kalau dia berbuat baik, ia cela juga. Kenapa tidak maksimal? Ya Allah, kenapa diri ini dulu nggak maksimal waktu muda untuk belajar agama, padahal sudah belajar agama dengan baik. Ya kayak saya itu kan nyesalnya luar biasa, kenapa dulu kurang maksimal belajar agamanya. Kalau maksimal saya sudah jadi kiai besar mungkin. Ya, karena kurang maksimal. Ya seperti ini saja. Kenapa nggak maksimal? Kenapa dulu nggak banyak waktu yang terbuang? Jadi orang mukmin itu begitu, selalu mencela dirinya, mencari kesalahan dirinya. Ya, kalau dia sudah berbuat baik ya dicela lagi atas ketaksirannya, atas cerobohnya dia, sehingga kenapa dia tidak maksimal dalam ibadah. Seperti itu. Nanti toh ibu-ibu ini kalau sudah misalnya nih contoh, misalnya terhalang sesuatu, atau nanti ketika kita sudah pada tua tidak bisa hadir ke pengajian ini lagi, ibu pasti akan nyesal gini, kenapa dulu aku waktu pengajian ustadz nggak rajin mencatat ya? Kenapa cuman D3 ya, datang, duduk, dengar doang ya? Ya, seperti itu. Itu akan ada. Kenapa? Ketika ditanyai oleh masyarakat, ibu kan kelihatannya kalem, alimah, misalnya ditanyain, tahu tuh hukum ini nggak Bu? Waduh, dulu pernah dijelasin sama ustadz, tapi lupa. Kenapa dulu saya nggak mencatat? Itu namanya nafsul lawamah.
Dia mencela dirinya sendiri. Padahal sudah baik, ngaji itu baik, bagus. Seperti itu. Oke. Wa qalat ukhra, tadi sudah saya katakan, berkatalah ulama yang lain lagi. Al-laumu yaumal qiyamah. Celaan kepada diri itu terjadi di hari kiamat. Fa inna kulla ahadin yalumu nafsahu in kana musian ala isaatihi wa in kana muhsinan ala taqsirihi. Jadi mencela diri sendiri itu nanti terjadi di hari kiamat. Kita itu merasa menyesal, nggak maksimal memanfaatkan umur, nggak maksimal memanfaatkan waktu, nggak maksimal memanfaatkan hidup itu nanti di hari kiamat. Orang yang berbuat buruk, dia menyesali keburukannya. Ya Allah, kenapa dulu kau kasih aku umur panjang sampai 70 tahun, 50 tahunnya saya gunakan untuk maksiatnya. Ya Allah, untuk kepadamu nggak ada sama sekali. Bahkan saya itu sudah rambutnya putih saja masih berbuat dosa misalnya. Akan ada penyesalan nanti di hari kiamat. Ya, seperti contoh, ketika ada ahlu neraka ditanyain, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Dia mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Dia menjawab, aku bukanlah termasuk orang yang rajin sholat. Itu penyesalan nanti di hari kiamat. Walam naku nud'imul miskin. Dan aku tidak memberikan makan kepada orang miskin. Penyesalan itu akan ada. Kenapa dulu ketika aku kaya, punya duit banyak pelitnya, nauzubillah min dzalik, itu akan ada yang kayak gitu. Kenapa dulu ketika aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, aku tidak mau memberikan menyumbangkan sebagian rezeki saya kepada yang berhak, itu akan ada penyesalan. Dan itu terjadi di hari kiamat. Yang buruk, yang nggak pernah sholat, yang nggak pernah ngaji, yang nggak pernah bermajelis ta'lim, dia akan menyesali. Kenapa waktunya terbuang percuma? Kenapa dulu dia begitu terpesona dengan kemewahan dunia yang sifatnya sementara? Dunia itu sementara, Bu. Serius. Ya, ibu bisa makan durian montong enak sampai habis banyak. Itu ketika umurnya masih di bawah 50 tahun. 50 tahun ke atas sudah ada warning dokter. Boleh, Bu, tapi jangan banyak-banyak. Ya kan? Sudah ada warning begitu. Kenapa? Setelah ditensi, tensinya naik tinggi. Setelah diukur gula, gulanya juga tinggi. Ini tinggi, kolesterol tinggi. Sehingga ketika makan durian jangan banyak-banyak. Kalau kemudian kita, biasanya orang yang usianya baru 25 tahun, 20 tahun, 30 tahun jarang makan durian montong. Kenapa? Gak punya duit. Ya fase-fase perjuangan usia-usia itu. Fase-fase gaji belum cukup. Ya ketika kerja belum mencukupi untuk beli make upnya kalau perempuan. Kalau laki-laki nggak cukup untuk bisa beli pulsa. Yang penting pokoknya kerja. Itu fase-fase umur begitu. Pas matang-matangnya seseorang punya penghasilan cukup itu sekitar 35 ke atas. Duitnya sudah mulai ada. Kalau yang bekerja di pekerjaan bagus, sudah mulai gajinya tinggi dan sebagainya. Sudah mulai boleh makan durian. Itu sampai nanti umur 50 tahun cuman 15 tahun kita boleh makan durian, nggak lama. Makan sate bebas ya nggak lama, masih kuat sampai 10 tusuk, 20 tusuk juga masih kuat. Ya. Tapi umur kesono kemarin udah nggak boleh makan. Kopi saja asalnya manis terus berubah jadi pahit. Ya kan saya ngalami. Kalau ngopi asalnya manis terus sekarang kopinya pahit, Bu. Ya. Kenapa? Ya itulah kenikmatan dunia itu sementara dan kita kadang-kadang mencari dunia itu sampai offset. Ya, yang haram kita sikat, pokoknya dapat duit dan sebagainya, sampai melupakan waktu, sampai melupakan ibadah, sampai melupakan ngaji. Yang penting wal kedual. Wal kedual tahu nggak orang Jawa itu bilang? Sing penting kuntal, entah sepatu, entah aspal. Ya, haram atau halal, yang penting masuk ke perut. Ya, jangan begitu. Ya, nanti akan menyesal ketika sudah di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mulutnya biasa menyakiti orang lain, orang yang suka buang kulit durian di tempat sampah tetangganya, kulit durian dibuang tempat sampah tetangganya, dia tetangganya, bau durian, mama beli durian ya enggak, masa bohong ini kulitnya, wah, padahal kulit tetangganya itu nyakitin orang lain. Itu ada hisabnya, setiap kezaliman yang kita perlakukan itu di dunia ada hisabnya.
Ya, Nabi pernah bertanya di dalam hadis sahih kepada sahabatnya, "Atadri manil muflis? Atadruna manil muflis?" Apakah kalian semua tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man laisa lahu dirhamun wala mata'." Yang disebut orang muflis, orang yang bangkrut itu orang yang enggak punya uang dan juga enggak punya harta. Itu kan bangkrut kan? Kata Nabi, tidak, bukan itu. Al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku itu, man jaa yaumal qiyamah, orang yang datang di hari kiamah, ya, bisiyamihi dengan pahala puasanya, wa sholati dan pahala puasanya, wa zakati dan pahala zakatnya, wa hajihi dan pahala hajinya, datang di bawah pahala semuanya. Tapi qad satama hadza, dia pernah mencaci maki orang ini. Wa safaka hadama hadza, dia mengalirkan darahnya orang ini. Wa daraba hadza, dia memukul orang ini. Diadili sama Allah. Ya, amalnya banyak, tetapi kezalimannya banyak, diadili. Lalu orang-orang yang datang menuntut tadi diambilkan kebaikannya, pahalanya dikasih. Sehingga ketika pahalanya habis betul, sementara orang yang menuntut masih banyak, maka dosa orang menuntut akan diberikan kepada orang yang zalim tadi. Lalu summa turiha ilan nar, lalu dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Coba bayangkan, itu baru kita menyesal, ya, mencela diri sendiri. Kemudian di sini dikatakan, wa in kana muhsinan ala taqsirihi, kalau dia adalah orang yang muhsin, orang yang baik, di dunia sudah baik, dia menyesal kenapa tidak maksimal nanti di hadapan Allah. Ketika lihat temannya, seperjuangannya, tetangganya dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala di Jannatul Firdaus, ibu cuman di Jannatul Ma'wa misalnya. Ya Allah, temanku di Jannatul Firdaus, aku di Jannatul Ma'wa. Kenapa dulu aku nggak seperti temanku ya? Orangnya ahli ibadah, benar-benar konsisten ibadahnya, dermawan, jujur omongannya. Jadi dia sebenarnya orang baik, kan sudah masuk surga. Tetapi menyesal kenapa dia tidak maksimal. Kenapa dia tidak menggunakan waktunya dengan baik? Kenapa tidak mengisi waktunya dengan kebaikan dan amal saleh? Waktunya banyak yang hilang, meskipun sebagian ia isi dengan kebaikan, iya, tetapi banyak yang hilang untuk perbuatan yang sia-sia. Dia akan menyesal nanti di hari kiamat. Itu versi daripada ulama lain. Yaqulul Imamu Ibnul Qayyim Al-Jauzi, berkatalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, wa hadza kulluhu haqqun, ini semuanya baik. Ini semuanya baik. Yang artinya penyesalan dari kiamat tadi itu adalah baik. Wal lawamatu nau'an, nafsu lawamah itu ada dua macam. Al lawamatun malumah wa lawamatun ghairu malumah. Celaan yang tercela dan celaan yang tidak tercela. Jadi nafsu lawamah itu bisa tercela, bisa tidak tercela. Seperti itu kalau dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Al-lawamatul malumah, nafsu lawamah yang tercela, hiya nafsul jahilah az-zalimah allati yalumuha Allahu wa malaikatahu. Ya, allati yalumuha Allahu wa malaikatuhu. Ini adalah nafsu yang bodoh, nafsu yang zalim, nafsu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya. Ya, jadi nafsu ini dia dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya. Apa contohnya? Ya tadi, bahwa dia mencela, bukan mencela dalam konteks kebaikan. Kalau tadi misalnya contoh, ya Allah kenapa saya tidak maksimal hidup saya, padahal dia sudah baik. Atau ya Allah kenapa saya berbuat ini, itu kan baik, begitu kan? Karena dia merasa bahwa dia berbuat buruk, maka dia menyesal, seperti itu. Tapi ada juga orang yang ketika dia melakukan atau menerima sesuatu yang tidak ia sukai, lalu kemudian dia mencela sang pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia mencela,
Ya lawamah, banyak mencelanya, banyak protesnya. Ya Allah, kenapa sih harus saya yang mendapat derita semacam ini ya Allah? Saya sudah sholat loh ya Allah, rajin baca Quran, rajin. Tetangga saya malah nggak pernah sholat, nggak pernah apa-apa. Hidupnya kelihatannya ayem, tentrem, enak, duitnya banyak, makanya enak terus. Saya yang rajin sholat. Kenapa ya Allah? Rezekinya seret banget, susah banget. Kenapa ya Allah? Itu namanya dia mencela Allah Subhanahu Wa Taala, mencela takdirnya. Itu yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikatnya. Kan kemarin kita sudah belajar bagaimana supaya kita memanage hati kita supaya sabar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan apapun kepada kita. Kita sudah berusaha nih maksimal, cuman dikasih Allah Subhanahu wa taala sedikit, syukur. Syukur dulu kan. Ya Allah, terima kasih kau masih memberi. Terima kasih ya Allah. Ya, sambil berdoa mudah-mudahan besok dikasih lebih banyak sesuai dengan kecukupannya. Kenapa? Karena apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu yang terbaik untuk kita. Itu husnudzon kita sama Allah. Ya Allah, mungkin kau masih menguji kesabaran kami ya Allah. Mungkin kau masih pengen mendengar doa-doa kami di saat kami sholat malam ya Allah. Itu namanya husnudzon kepada Allah. Begitu, jangan kemudian malah mencela Allah. Ya, apa salah saya ya Allah? Doanya sambil nangis, sambil gebrak-gebrak meja. Sinetron banget ya kayak gitu ya. Ya. Makanya, Masya Allah. Ya, jadi itu nafsul jahilah, nafsu zalim. Jangan diikuti. Ya, kalau kita terbersit pengen protes Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya contoh, ibu lagi jemurin pakaian, ya udah kering, ibu tinggal sholat dulu, hujan lebat. Ya Allah, saya kan sholat, kenapa hujan? Ya Allah. Ya, seperti itu namanya nyela Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah suka-suka dong mau ngasih hujan mau enggak. Allah Subhanahu wa taala kan enggak bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita ya. Saya kan lagi sholat ya Allah, nyembah kau, kenapa kok masih jemuran juga? Nah, begitu itu namanya kita zalim, kita bodoh, kita tuh jahil. Kenapa? Karena ya Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki sesuatu itu enggak peduli ibu lagi ngapain. Ya, makanya jangan suka mencela apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada al-lawamah ghairul malumah. Lawamah, nafsu lawamah yang tidak tercela. Wa hiya allati la tazalu talumu sahibaha ala taqsirihi fi ta'atillahi ma'a badlihi juhdi atau ma'a badli juhdihi, sebenarnya begitu. Haknya enggak ada harusnya. Yaitu nafsu yang dia tidak berhenti-hentinya mencela pemiliknya. Misalnya diri kita sendiri, nafsu yang tidak henti-hentinya mencela pelakunya atas ketaksiran dia di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atas kekurangan dia di dalam mengabdi kepada Allah, tapi ma'abadli juhdihi, disertai dengan keseriusan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serius nih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat sudah khusyuk. Allahu akbar. Selesai salat tuh istighfar sambil hatinya ngomong gini. Duh, kenapa saya tadi ketika sholat kok ya masih ada garuk-garuk ya Allah. Merasa itu menyesal atas perbuatan. Padahal dia sudah baik. Ya, kok nggak bisa ngendalin, kok kenapa pas lagi orang itu ya aneh ya Bu, pas sholat itu tiba-tiba di jidat gatel, di bibir gatel, di bibir seperti itu. Allahu akbar, tiba-tiba celit garuk gini nih, setelah gitu garuk gini gatel lagi sebelahnya, itu serius. Pas nggak sholat nggak gatel, aneh kan? Iya begitu, itu godaan. Nah itu kemudian kita celah Tuhan, ya Allah, nafsu ya Allah, kenapa ketika kamu melaksanakan ibadah kok begitu? Qumu lillahi qanitin, padahal Allah memerintahkan begitu. Ya berdirilah kalian menghadap Allah dengan tenang, tapi kenapa kamu nggak bisa tenang? Itu dicela nafsunya. Tapi dia sebenarnya sudah berusaha keras untuk tidak seperti itu. Itu terbaik. Fahadhi ghairu malumatin, itu adalah nafsu yang tidak dicela oleh syariat. Boleh. Wa asrafun nufus man lamat nafsaha min ta'atillah, dan sebaik-baiknya nafsu adalah orang
yang dia mencela dirinya sendiri dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita setiap melakukan ketaatan itu ada introspeksinya, ada checks and balancingnya. Kenapa tadi begitu ya aku ya? Seperti contoh nih, ibu kurban, ya, ibu punya duit 4 juta misalnya untuk beli kambing. Pas di toko kambing tiba-tiba ada yang nawarin ini harganya 3 juta bu, ini juga udah gede, udah 3 juta aja kah? Ya, biar tidak habis semuanya duitnya, misalnya 4 juta dikantongin. Ketika kemudian sudah mau dikorban, ya Allah kenapa tadi nggak langsung beli yang 4 juta aja ya, kenapa? Kok saya milih 3 juta ya, kenapa ya? Dan itu namanya mencela dirinya sendiri, itu baik, nafsu baik. Nafsu yang terus mencela dirinya sendiri terkait masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu pengen ketaatan kita maksimal. Pengen supaya ketika sholat itu betul-betul nggak ingat selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat selesai, ya kita alhamdulillah betul, hati kita itu syukur kita bisa sholat, tapi kenapa tadi nggak maksimal ya? Kenapa saya kok masih begini? Kenapa masih ingat sesuatu? Itu namanya nafsul lawamah yang terpuji bagus. Wahtamalat malamatul lawam fi mardatihi, dan dia mampu memanggul celaan orang-orang yang mencela di dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita itu akhir zaman ini, kita hidup di akhir zaman itu, memegang agama itu seperti memegang bara. Kalau kita pegang kenceng, panas. Kalau kita lepaskan, kafir. Ya, kita menjalani agama, menjalankan syariat dengan baik. Ibu jadi seorang muslimah baik, bapak jadi seorang muslim yang baik. Itu kalau kita jalankan secara konsisten, itu seperti memegang bara. Orang banyak yang ngata-ngatain, sok suci, sok soleha, sok soleh, ya, sok paling masuk surga, pemegang kunci surga, ya pokoknya apa sajalah ya diomongkan. Orang Islam kok fanatik banget, orang Islam kok kayak gitu, nggak terbuka, nggak gaul lah, omongin apa-apa. Ya, seperti misalnya, ya teman-temannya ibu hobi nongkrong di kafe, ibu-ibu suka juga nongkrong di kafe. Pakai itu kita pegang, wah saya mohon maaf saya nggak bisa misalnya. Atau misalnya pas hari raya Idul Fitri, banyak tetangga ibu, bapak kanan kiri yang ketika salaman dengan tamunya cepika-cepiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Laki-laki perempuan nggak peduli. Ah dia kan ipar saya, ipar kan orang lain. Misalnya. Ah dia kan anaknya Pak D saya, sama aja, orang lain, haram hukumnya. Tapi ketika ngomong begitu, ini orang radikal, nah, ini orang garis keras. Padahal dia itu sedang menjalankan syariat. Mau pakai jilbab saja itu ada yang suka ngatain kok. Pakai jilbab itu kan nutupin rambutnya ketombean, gitu ada. Ya, serius. Yang pakai niqab, pakai cadar, orang kok pakai cadar, itu kan karena apa? Karena bibirnya hitam misalnya. Banyak yang kayak gitu, serius. Saya pernah dengar sendiri ada yang ngomong gitu kok. Ya. Sulit seperti memegang bara. Kita bertransaksi dengan transaksi syariah yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, dianggap zaman sekarang kok pakai kayak gitu-gituan. Kuno, nggak berkembang, Anda kembali ke zaman batu, zaman 14 abad silam, itu kan suka ngomong begitu, berat seperti megang bara. Ya, coba ibu kalau pesta anak ulang tahun punya duit, ya pakai badut, pakai apa, nggak ada yang kemudian pesta anak saya ulang tahun mau saya hatamin Quran, nggak ada. Ya, panggil badut sambil tepuk tangan jutaan itu bu harganya, itu serius. Ya, kalau tidak dianggap sebagai orang yang kuno, ketinggalan zaman lah. Itu seperti megang bara. Kalau kita lepaskan agama ini, tidak kita pegang dengan baik, sunnah Nabi tidak kita pegang dengan baik, itu bisa jadi kafir. Bisa jadi kafir. Maka seperti memegang bara. Maka ketika ada orang yang kemudian mencela dan sebagainya, pikul saja kalau itu dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Ada orang yang ngatain ini, ibu misalnya sedekah banyak, lalu ada mengatain, "Elah, pamer, sedekah kayak gitu kok pakai di." Biarin saja, yang penting saya sudah bersedekah. Cuekin orang-orang yang mencela dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'khudhuha fillahi laumatal laim,
maka tidak akan pernah direken, nggak pernah dianggap ya dalam rangka mengharap ridho Allah tersebut laumatal laim, celaan orang-orang yang mencela. Mau kamu ngatain apa seperti apapun, bodoh amat. Misalnya itu keren itu orang yang seperti itu. Fahadi kota khallasat min laumillahi, maka yang demikian nafsul lawamah yang seperti ini itu telah bersih dari celaan Allah. Nggak dicela yang begitu. Ini baik. Karena apa? Karena dia fokusnya kepada ridho Allah, dan juga dia tidak pernah mencela nikmat Allah, mencela takdir Allah, mencela kehendak Allah. Yang dicela justru dirinya sendiri. Ini gampang apa mudah, Bu? Ya. Ya, kalau segala sesuatu sebenarnya itu sulit. Tapi kalau kita berusaha dengan baik, kemudian istiqomah di dalam menjalankannya, itu akan menjadi ringan. Ya, misalnya contoh, Ibu punya agenda baca Quran. Setiap hari itu 3 kali, misalnya pagi, siang, sore, seperti minum obat. Paginya jam 7 atau jam habis subuh misalnya, siang pas habis sholat duhur, sore habis sholat maghrib misalnya. Pada saat kemudian ada yang ganggu, misalnya contoh ada apa, urusan apa, tidak baca Quran konsisten, ada yang ganggu, maaf tunggu sebentar ya, saya lagi baca Quran. Meskipun dia pamer, kok kayak gitu aja kok nggak mau nemuin saya misalnya, bodoh amat. Begitu. Kecuali ada perkara wajib yang bisa memalingkan, ada tamu jauh dan penting. Ada tamu penting sekali. Sudah, ini kan sunnah, tutup, menghormati tamu wajib. Ada apa, Bu? Misalnya. Ya, itu serius. Jadi, ya, di dalam kita menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita butuhkan keistiqomahan. Dicela orang seperti apa, dikata-katain orang seperti apa, tidak usah takut, asal Allah Subhanahu wa taala ridho. Tahu Allah Subhanahu wa taala ridho dari mana? Kita selaras dengan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu. Ya, seperti itu. Itu nafsul lawamah. Nafsul lawamah yang baik, yang bersih dari celaan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man radiyat bi amaliha wa lam talum nafsah. Adapun orang yang ridho dengan amalnya dan tidak pernah mencela dirinya sendiri, dia merasa pede. Saya sudah haji 4 kali loh, Bu. Ingat, Bu, saya haji 4 kali, umroh tiap tahun. Ya. Dia nggak pernah mencela dirinya sendiri, merasa bahwa amal ini sudah bisa mengangkat dirinya setinggi-tingginya. Ya. Nggak pernah merasa gini. Bu, coba bayangkan. Ibu kalau pergi haji atau pergi umroh sekali pulang, ya kita sudah puas ya bisa ibadah. Tapi coba cermati. Ya Allah, kenapa tadi saya masih banyak ngobrol ketika tawaf? Kenapa tadi saya malah justru tidak serius khusyuk ketika di dapat multazam? Kenapa enggak khusyuk ketika saya tadi melaksanakan sa'i dan sebagainya? Itu pasti ada kok, serius. Kalau orangnya serius melaksanakan ibadahnya, pasti ada penyesalan. Besok berangkat lagi. Tujuannya pengen menyempurnakan ibadahnya. Enggak seperti orang-orang yang dia merasa puas dengan ibadahnya. Sholat misalnya, selesai sholat langsung merasa, wah udah sholat, jelas sholat saya diterima, sholat saya bagus ini. Ya, tidak pernah melakukan introspeksi, nggak pernah mencela dirinya sendiri. Kekurangan saya tadi apa? Ya Allah, saya tadi kurang khusyuk pas rukuk, saya kok keingetan dompet saya, ya Allah, misalnya. Itu adalah satu kekurangan. Nah, orang yang ridho terhadap amalnya, merasa puas dengan amalnya, lalu tidak pernah mencela dirinya sendiri, nggak pernah merasa dirinya itu kurang, walam tahtamil fillahi malamal lawam, dan dia tidak pernah sanggup untuk memikul celaan orang-orang yang mencela di dalam dia menggapai ridho Allah. Setiap dia melakukan sesuatu hal, dia selalu takut, nanti kalau diomongin orang bagaimana, nanti kalau dicela orang bagaimana, bagaimana pandangan orang. Loh, mau ibadah kok pakai bagaimana pandangan orang? Ya. Ibu mau bersedekah kepada anak yatim, pas Ramadan manggil anak yatim untuk buka bersama di rumah ibu misalnya, dipanggil semuanya. Nah, kok masih nanti apa kata tetangga, ya?
nanti bagaimana komentar dengan ini dan sebagainya. Tidak perlu. Kalau kita itu dalam rangka menggapai ridho Allah, dalam rangka melaksanakan ibadah, nggak usah takut celaan orang-orang yang mencela, nggak usah takut komentar orang, nggak usah. Termasuk seandainya kita mau bersedekah dan sedekah kita dikit, nggak masalah, nggak usah takut. Yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan banyak dikitnya. Kadang bahkan ada hadis, sedekah 1 dirham itu lebih utama dibanding dengan sedekah 1000 dinar. Wah, itu bedanya jauh. Tapi kenapa kok kemudian sedekah 1 dirham lebih bagus? Sedekah 1 dirham yang dimiliki orang fakir itu lebih bagus daripada sedekah 1000 dinar. Ada orang miskin, dia mau sedekah 10.000, itu sama dengan penghasilan dia 5 hari misalnya. Karena dia dipotong uang makan setiap kerja, kemudian dia buat makan, sisanya cuma 2.000, dikumpulin menjadi 10.000, disedekahkan. Itu lebih utama dengan sedekah 10 juta dari orang kaya. Orang kaya itu kadang-kadang ngeluarin duit 100 juta aja, kayak ngeluarin duit receh dari kantong nih, 100 juta ngasih. Ya. Ibu tahu Raffi Ahmad kan? Ya tahulah, orang artis masa nggak tahu, gitu. Tapi ibu tahu Usamah bin Zaid? Nah, enggak tahu kan? Yang berarti Raffi Ahmad lebih terkenal ya. Raffi Ahmad itu kalau nyumbang itu kan banyak sukanya kan? Ya ratusan juta. Terus pokoknya kenapa? Ya karena memang dia kaya, duitnya gampang. Duitnya itu miliaran, triliunan. Ketika mengeluarkan duit itu enteng. Nah, sedekah orang yang miskin 10.000 itu lebih utama dibanding mengeluarkan duit orang kaya, mengeluarkan duit dari kantongnya 10 juta, 20 juta. Kenapa? Karena 10.000 bagi orang miskin itu dia harus nahan perutnya untuk tidak makan. Makanya itu yang utama. Jadi bukan nominalnya. Ketika ibu misalnya ada orang mau bangun masjid nih, ada masjid di kampung mau dibangun. Ada orang, saya semen 10 sak. Saya 5 juta, saya 3 juta. Ibu misalnya nggak mampu, nggak boleh. Saya 50.000, jangan malu. Nyumbangnya misalnya 50.000, 20.000, jangan malu. Tujuannya apa? Saya kan pengen mengharap ridho Allah. Saya semampunya segini. Ini sudah maksimal dari saya. Nggak usah malu. Yang diterima bukan itu. Kurban juga sama. Kurban itu mau gede, mau kecil, mau kurus, mau gemuk. Yang diterima bukan itunya, tapi yang diterima niatnya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak peduli, tidak akan mempedulikan darah dan daging kurban, tapi yang dipedulikan oleh Allah, diterima oleh Allah dan niat dari kalian. Niat itu harus ikhlas. Maka ketika kita berniat melaksanakan kurban saya kecil Ustadz, kambing harganya cuma 2,5 juta, tapi sah secara fikih, kurbankan, nggak usah takut celaan orang yang mencela, tanggung itu semua, bodoh amat. Orang kan cuma yang celah, ih kambing siapa itu kurus, kurban kok kurus. Kadang dia nggak kurban sendiri, dia nonton supaya dapat kebagian daging kurban, kan banyak begitu, komen tetapi nggak nyumbang, itu kan aneh. Masya Allah. Ya, yang terakhir, fayyallati yalumuhallahu azza wajal, itu adalah nafsu lawamah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita melaksanakan ibadah, ya jangan karena pengen dipuji orang dan juga jangan takut celaan orang. Saya nanti kalau nggak ikut ngaji malu sama tetangga, nah itu jelek. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, terima kasih. Silakan kalau ada muskilah ditanyakan. Terima kasih. Ya. Ya, silakan. Yang dikatakan nafsu tadi artinya tidak konsisten, dan menyadarkan diri bagaimana ya, kadang-kadang mohon maaf ya, itu mungkin kita pernah dalam hal itu gitu Ustaz, kan bolak-balik hatinya gitu Ustaz. Baik. Bagaimana dalam konsisten Ustaz? Tidak konsisten itu ada kalanya tidak konsisten baik dan ada tidak konsisten buruk. Contoh nih, tidak konsisten baik. Saya
berjanji akan memberikan uang kepada Anda 500.000. Ternyata dia ngelihat orang tersebut suka main judi slot. Nah, akhirnya nggak jadi saya kasih dong. Mending saya sumbangkan ke masjid saja, begitu kan? Itu nggak konsisten terhadap janjinya. Dan dia termasuk orang yang mengingkari janji apa tidak? Mengingkari janji tapi justru dipuji syariat. Dia cuma tinggal melaksanakan kafaroh yamin, puasa 3 hari, tapi dipuji oleh syariat. Kenapa? Karena dia tidak menolong pada perbuatan maksiat. Itu tidak konsisten tapi baik. Ada yang tidak konsisten buruk. Tidak konsisten itu artinya fluktuatif. Dia kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk. Ya tadi nafsu kita tuh seperti itu. Supaya kita berada pada rel baik terus, itu ada tipsnya. Yang pertama, tipsnya adalah rutin baca Quran. Di sana akan ada nasihat buat kita. Ya, ada makalah yang mengatakan ada 2 perkara yang selalu menasihati kita. Yang pertama, yatakallam idza quri'a, dia akan berbicara ketika dibaca, yaitu Al-Qur'an. Yang kedua adalah as-sukutu abadan, dia akan diam selama-lamanya, yaitu mati. Ya, jadi itu bisa menjadi pelajaran supaya kita itu selalu istiqamah, konsisten dalam melaksanakan perbuatan yang baik, dalam kebaikan. Contoh nih, ya, ibu misalnya mau malas ngaji, misalnya, kecuali ada udzur syar'i, silahkan. Ada udzur syar'i, itu udzur yang dibenarkan syariat, sakit atau ada keperluan yang sifatnya keluarga. Tapi kalau nggak ada udzur malas misalnya, ingat, ya Allah, kalau tiba-tiba saya mati bagaimana? Nah, itu salah satu. Oh iya, serem banget kalau saya mati, berangkat ngaji gitu kan. Saya kalaupun mati seandainya pas di majelis taklim, alhamdulillah, begitu kan. Ya, itu adalah motivasi supaya orang itu rajin untuk istiqomah di dalam kebaikan. Saya begitu. Sama-sama Ibu. Ada lain? Ada lagi? Ya, tidak ada, cukup. Alhamdulillah. Baik, kita tutup kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.